Yo, what's up guys? Apa kabar? Sehat-sehat ya? Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Dan semoga berkah. Dan lu pernah kebayang nggak? Ada sebuah pulau tropis dengan pasir putih, lautnya biru, pemandangannya tuh indah cuy. Tapi kosong, sepi, nggak ada turis, nggak ada warga lokal, nggak ada kehidupan seperti yang seharusnya ada. Why? Karena penduduk aslinya diusir paksa, bukan sama alien ya, bukan juga sama bencana alam, tapi sama dua negara besar yaitu Inggris dan Amerika. Nama pulaunya Diego Garcia. Kalau lu cek di Google Map, ini pulau tuh bener-bener strategis banget. Ada di tengah Samudra Hindia, tapi bukannya jadi tempat wisata atau pemukiman, Diego Garcia ini malah jadi salah satu basis militer paling penting buat Amerika. Dan yang lebih gokil lagi cuy, pulau ini tuh disewakan sama Inggris ke Amerika, dan buat ngewujudin rencana mereka, penduduk aslinya diusir seenaknya kayak nggak ada nilai kemanusiaannya sama sekali cuy. Kalau ini kejadian di zaman sekarang, kita bakal ngamuk, bakal trending di medsos, bakal ada gerakan hashtag Save Diego Garcia. Tapi ya karena ini kejadian long time ago, this case seems to be forgotten. Padahal dampaknya masih terasa sampai sekarang. And gimana ceritanya bisa kayak gini? Dan kenapa Inggris dan Amerika bisa seenaknya? Apa dampak dari pulau ini buat geopolitik dunia? Stay tune, kita bakal bahas semuanya sampai ke akar-akarnya cuy. Buru-buru kanele, gasle. Sebelum kita ngomongin gimana pulau ini jadi markas militer Amerika, kita harus mundur ke masa lalu. Diego Garcia itu bagian dari gugusan Kepulauan Chagos, letaknya di tengah-tengah Samudra Hindia. Secara resmi, pulau ini masuk dalam British Indian Ocean Territory, alias wilayah sewaan Inggris. Tapi sebelum semua drama ini dimulai, pulau ini punya penduduk asli, orang-orang Chagosian, yang udah tinggal di sana selama beberapa generasi cuy. Mereka nih hidup damai, bertani, melaut, beternak, pokoknya kehidupan yang sederhana tapi happiness banget. Tapi ya semua berubah di tahun 1960-an. Pas Inggris dan Amerika ngelihat Diego Garcia ini sebagai lokasi yang too good to ignore. Lokasinya yang ada di tengah Samudra Hindia ini bikin jadi titik strategis banget buat kontrol pergerakan militer dan jalur perdagangan dunia. Lalu Inggris bikin sepakatan rahasia sama Amerika. Oke sob, lu bisa pakai Diego Garcia buat markas militer. Tapi sebelumnya, kita bersihin dulu penduduknya. Boom. Keputusan gila ini dijalanin tanpa rasa bersalah. Jadi antara tahun 1968 sampai 1973, Inggris mulai membersihkan Diego Garcia dari penghuninya. Tapi mereka nggak langsung bilang kayak, Kalian semua harus pergi, karena ini sekarang milik Amerika. enggak cuy, enggak sesimpel itu. Mereka pakai taktik licik dan sadis. Pertama, mereka pakai strategi kelaparan. Semua suplai makanan obat-obatan dari luar diblokade. Lu bisa bayangin nggak, hidup di sebuah pulau kecil, tiba-tiba makanan lu nggak ada. Stok beras, gula, ikan asin, ludes, habis. Nggak ada yang bisa masuk. Pelan-pelan orang mulai kelaparan. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Inggris dan Amerika tahu, kalau lu bikin orang panik, mereka bakal lebih gampang disuruh pergi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpulin anjing-anjing peliharaan penduduk, ratusan ekor cuy. Lalu mereka dibunuh di depan mata tuannya sendiri. Kayak gas beracun. Bisa lo bayangin nggak? Anjing-anjing yang selama ini jagain rumah mereka, yang nemenin anak-anak kecil main, tiba-tiba dicekik gas sampai mati satu-satu cuy. Ini bukan cuma kekejaman biasa, ini teror psikologis. Nah ketika ketakutan mulai nyebar, penduduk asli dipaksa naik kapal tanpa tujuan jelas. Mereka diangkut ke Mauritius dan Seychelles, dua negara yang jauh dari rumah mereka. Dan lo tahu sampai di sana, mereka nggak dikasih kompensasi yang layak. Nggak ada tempat tinggal, nggak ada pekerjaan. Banyak yang akhirnya hidup dalam kemiskinan dan depression. Bayangin, lu lahir di satu tempat, udah tinggal di sana berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba suatu hari lu dipaksa pergi tanpa alasan yang jelas. Dan lu nggak bisa balik lagi ke rumah lu sendiri. Dan ini bukan cuma pengusiran cuy, ini bentuk pembersihan etnis terselubung. Dan yang lebih parah, sampai sekarang mereka masih berjuang buat bisa balik ke tanah kelahiran mereka. Tapi Inggris Amerika ngegas, no, lu nggak bisa balik. Pulau ini terlalu penting buat keamanan global. Jadi lu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Amerika dan Inggris ini sampai sebrengsek itu sama penduduk asli Diego Garcia? Jawabannya simpel cuy, lokasinya strategis. Diego Garcia itu kayak rumah makan di pusat kota, strategis banget cuy. Dari lokasi ini, Amerika bisa ngawasin hampir separuh dunia. Lu mau ke Timur Tengah, deket. Mau ke Asia Tenggara, gampang. Mau mantau India, Cina, Rusia, bisa banget. Pokoknya, ini adalah real estate geopolitik yang paling hot di Samudra Hindia. Makanya, pas Amerika dapat kesempatan buat ngejajah pulau ini, mereka langsung ngegas, gercep mereka.
Dan hasilnya, Diego Garcia jadi salah satu basis militer paling penting buat Amerika di dunia. Dan lo masih ingat kan, perang Irak dan Afghanistan? Nah, Diego Garcia itu jadi main hub buat Amerika ngejalanin operasi mereka. Bomber B-52 sama B-1 sampai pesawat tempur stealth, semuanya sering banget berangkat dari sini buat ngehancurin target di Timur Tengah. Dan nggak cuma itu cuy, ada rumor yang makin lama tuh makin valid kalau Diego Garcia juga dipakai buat black site-nya CIA. Apa tuh black site? Black site itu penjara rahasia buat orang-orang yang dituduh teroris. Lo tahu kan, yang namanya tahanan teroris biasanya nggak bisa diproses hukum di Amerika atau di negara barat lainnya karena ada human rights atau segala macam deh. Nah, solusinya bawa mereka ke tempat yang jauh di luar radar dan diinterogasi mereka tanpa aturan kayak di film-film cuy. Nah, kalau lu pernah dengar cerita tentang tahanan yang hilang setelah ditangkap tentara Amerika, bisa jadi mereka dibawa ke tempat kayak Diego Garcia ini. Jadi bukan cuma landasan militer biasa bro, ini juga jadi salah satu tempat paling rahasia dan gelap dalam operasi militer Amerika. Dan sekarang lu mungkin mikir, ya udahlah, itu kan dulu, sekarang udah nggak sepanas itu kan? Jangan salah cuy, Diego Garcia masih jadi rebutan di dunia geopolitik. Why? Karena sekarang yang mulai aktif di Samudra Hindia bukan cuma Amerika dan sekutunya, tapi juga ada Tiongkok. Tiongkok punya proyek besar yang namanya Belt and Road Initiative, salah satu jalur perdagangan globalnya ya lewat Samudra Hindia. Ya jadinya Amerika jelas lah nggak mau kehilangan kontrol di wilayah ini. Makanya Diego Garcia ini masih dipertahankan mati-matian. Bahkan kalau lo lihat perkembangan militer terbaru Amerika mulai ningkatin anggaran buat Diego Garcia. Mereka nggak mau ada ancaman dari negara lain yang bisa ngambil alih posisi strategis ini. Dan yang lebih gokil cuy, sampai sekarang penduduk asli Diego Garcia masih nggak dikasih izin balik ke tanah mereka sendiri. Cuma demi kepentingan geopolitik segelintir elit global, we fight for human rights and democracy aside by the country yang ngusir ribuan orang di tanah mereka sendiri. Keren kan? Fucking hypocrite. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah ada harapan buat penduduk asli Diego Garcia balik ke rumah mereka? Atau ini bakal jadi salah satu kasus penjajahan modern yang bakal terus terkubur di bawah kepentingan geopolitik? Oke cuy, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apa kabar orang-orang yang diusir dari tanah mereka sendiri? Jawabannya, mereka masih terlantar cuy. Udah lebih dari 50 tahun sejak mereka diusir kayak sampah, tapi sampai sekarang nggak ada tanda-tanda mereka bakal diizinin balik ke rumah mereka sendiri. Coba lu bayangin, lu lahir, besar di rumah sendiri, keluarga lu hidup damai di sana. Tiba-tiba datang negara asing bilang, sorry bro, tempat lu kita butuhin buat kepentingan global, jadi lu harus angkat kaki. Yang lu mikir, oke, mungkin ini cuma sementara doang. Ternyata sampai lu mati, lu nggak bisa balik. Bahkan anak cucu lu pun juga masih teratung-katung, hidup miskin, tanpa identitas yang jelas, dan cuma bisa lihat anak kelahiran mereka dari foto doang. Gila nggak tuh? Sebetulnya penduduk Gagosian ini nggak diam aja. Mereka ngelawan, mereka bawa kasus ini ke pengadilan internasional. Dan hasilnya, tahun 2019, Mahkamah Internasional secara resmi mutusin kalau Inggris harus balikin Diego Garcia ke orang-orang Gagosian. But, apa yang terjadi? Inggris dan Amerika pura-pura budak. Mereka basically bilang, itu mah cuma rekomendasi, bukan keputusan yang harus kita ikutin, jadi ya bodo amat. Jadi sekarang kita udah sampai ke level dimana hukum internasional itu cuma jadi pajangan doang. Negara-negara besar bisa melanggar sesuka hati, dan dunia nggak bisa ngapa-ngapain. We stand for human rights and justice. Dari negara yang ngusir ribuan orang dari rumah mereka sendiri dan bilang hukum internasional cuma hiasan. Dan sekarang lu mungkin bertanya, apakah ada kemungkinan orang-orang Gagosian ini bisa balik? Jawabannya, selama Amerika masih butuh Diego Garcia buat kepentingan militernya, mimpi lu kejauhan cuy. Dan fakta pahitnya, selama pulau ini masih jadi aset strategis buat Amerika, mereka bakal mati-matian menjaga status quo. Mau ada tekanan dari PBB kek, pengadilan internasional kek, protes di mana-mana kek, nggak ngaruh. Karena dunia ini cuma ada dua aturan yang berlaku. Yang pertama, kalau lu negara kecil, lu harus tunduk sama hukum internasional. Dan yang kedua, kalau lu negara besar, hukum internasional tunduk sama lu. Makanya, jangan heran kalau kasus Diego Garcia ini nggak banyak dibahas di media mainstream. Mereka tahu ini bau busuk, tapi mereka tutup mata. Dan apa yang terjadi sama orang-orang Gagosian, pulau mereka dicuri, rumah mereka dihancurin, dan sekarang mereka cuma bisa nunggu keajaiban. Ya inilah dunia yang kita tinggalin sekarang cuy. Negara besar boleh ngelakuin apapun yang mereka mau, sementara rakyat kecil ya harus nurut atau musnah. So kalau lu masih percaya sama omong kosong soal demokrasi global atau human rights, coba pikir ulang deh, karena kenyataannya dunia ini diatur sama hukum rimba. Negara-negara besar bakal ngedahuluin national threat daripada human rights. Kalau setuju cerita kayak gini harus lebih banyak dibahas, jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Dan gue bakal terus ngebongkar cerita-cerita geopolitik yang gak banyak orang tahu, tapi dampaknya gede banget buat dunia. And see you in the next video. Peace.